Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Lama nggak membuat konten karena kan gimana ya kalau wis waya wega iku. Nyata nggak konten, tetap semangat meskipun kadang hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan, sebab semua itu dan saya konten ini juga untuk menginspirasi saja apa yang saya peroleh dari pemikiran saya, perenungan saya tentang sebuah makna dari sebuah lagu, sebuah lantunan ayat, dan sebuah filosofi. Dan siang kali ini saya akan menjelaskan tentang tombo hati. Bapak-bapak, banyak orang-orang mengatakan kita sudah melaksanakan 5 tombol hati, tapi kenapa kok masih belum saja bisa menenangkan hati, belum bisa menenangkan sebuah gelombang arus kehidupan yang sangat keras ini. Itu kuncinya adalah karena yang di video kemarin-kemarin, karena awalnya kita itu pondasinya kurang kuat. Kalau kita sudah mempunyai pondasi yang kuat, kita meskipun kena ombak, kena gelombang, kita bisa kembali lagi. Makanya itu yang pertama niat, yang kedua melakukan. Niat saja tak melakukan sama dengan zong. Nah, saya mulai dari tema tombo hati ya. Tombo hati kan ada di alunan-alunan syair-syair para terdahulu kita. Yang pertama, tombo ati iku ono 5 perkarane. Gitu. Yang pertama, maca Quran sak maknane. Nah, ini kenapa kok bisa membaca Quran angen-angen sak maknane, bisa membuat hati tombo, obat bagi hati kita yang gelisah. Saya pernah mencoba waktu ketika saya pusing, waktu saya tertempa masalah ini itu, saya mencoba untuk baca Quran angan-angan sak maknane. Lantas tidak ada berkelanjutan, semakin pusing. Terus saya mengguru lagi yang dimaksud Al-Quran, yang dimaksud maca Quran itu membaca diri sendiri. Yang kemarin kan ada yang Al-Quran, kalau Al-Quranul Karim itu 30 juz. Kalau Al-Quran Qadim tidak ada juz. Min ghairi kaifin wan hisab. Itu kaya apa-apa iku zate Allah. Qur'ane, bacaane tanpa batas. Bahasa itu lautan tak bertepian, Qur'anul Karim. Kalau di Jawa itu kita gumantung tanpa centelan, tertulis tanpa papan. Itu kalau kita di Jawa. Kalau di apa lupa.
Ini Al-Quran Qadim itu gumantung tanpa dinulis iso diwaca. Nah, Gus Dur gitu itu Al-Quran Qadim. Al-Quran Qadim wahyu dinulya tanpa dinulis bisa diwaca. Nah, itu maksudnya maca Quran sak maknanya itu Quran itu. Kalau kita bisa mengenal tentang diri, yang terpenting untuk mengatasi kegundahan hati, kegelisahan hati, yang pertama harus jujur kepada diri sendiri. Nah, karena musuh yang nyata adalah diri sendiri. Sebab diri sendiri dihaluskan lagi ke prasangka. Prasangka dihaluskan lagi ke kenapsuan lagi. Nah, kenapsuan ada 4. Lawama, sofia, mutmainah. Kita harus mengenal itu semua. Maca Quran angen-angen sak maknanya. Nah, jadi kalau menurut saya ini yang dimaksud maca Quran ini harus membaca diri sendiri supaya hati kita tenang. Yang kedua, baru kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau sudah bisa membaca diri sendiri, baru kita bisa memperbaiki apa yang salah kepada hati kita. Soalnya yang kita perbaiki itu diri kita, makanya adanya bengkel hati. Bengkel hati itu kita dapat bisa mengobati karena kita sudah menemukan kelemahan atau kerusakan kepada diri kita. Kalau kita sudah menemukan apa yang salah pada diri kita, makanya itu maca Quran angen-angen sak maknani. Itu kalau ada ayat lain, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah diri, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Man arafa nafsahu. Sapane wong weruh mikir man arafa nafsahu nang awake dhewe bakal weruh nang pangerane. Nah, itu man arafa nafsahu, makanya itu berpikir tentang diri sendiri, berpikir tentang diri ada apa, makanya gitu. Munculnya sifat ini itu dikarenakan apa? Munculnya sifat ini, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, itu ujungnya dari mana? Supaya kita bisa menerapkan tombak hati, supaya kita tidak menyalahkan, saya sudah membaca Quran tapi kok tak bisa menenangkan hati. Itu bukan Qurannya yang salah, tapi diri kita yang salah. Bukan pedomannya yang salah, tapi diri kita yang salah. Sebab apa? Orang terdahulu sudah mencatat 5 tombak hati. Itu berarti bukan main-main. Dia sudah melaksanakan tentang 5 obat hatiku tadi, 5 tombak hati. Nah, kita yang tafsirannya itu terkadang bukan ke batinia tapi ke dohiria. Sedangkan yang rusak bukan yang dohir tapi batin. Nah, itu perlu diluruskan kembali. Makanya itu pondasi yang kuat itu adalah kita mengenal Tuhan. Kita harus tahu tentang zat sifat asma Tuhan. Kalau kita, makanya itu kalau kita sudah mengenal Tuhan kita pandangan kita bisa luas, pandangan kita bisa tembus sampai aras sana, kan katanya gitu. Sebab ya kalau di sisi lain kelemahan kita itu iman taklid, iman anut-anutan. Apa boleh? Kalau di buku ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi untuk orang awam, kayak untuk saya ini gak apa-apa. Tapi kita harus belajar untuk kita mengetahui tentang iman itu tadi, mengetahui tentang pondasi tadi.
supaya kita kalau membaca syair seperti ini mbak maca Quran angen-angen sak maknane. Soalnya saya sudah membaca Quran, sudah berangen-angen sak maknane, tapi tetap saya masih gelisah, risau. Ternyata yang salah itu bukan bacaannya, yang salah itu bacaan di dalam diri saya, bukan bacaan maca Quran sak maknane. Pernah saya menyepelekan ini, goro ayat iki goro tulisan ini, padahal bohong kan. Saya tulisan ini benar gak bohong, yang salah itu diri saya, karena saya terlalu dangkal untuk mengetahui, untuk menafsiri pada waktu itu maca Quran angen-angen sak maknane. Kalau sudah mengetahui tentang penafsir, ternyata diri kita yang dibaca, bukan yang lain-lain, bukan tentang kenafsuan, bukan tentang keinginan. Kenapa muncul keinginan itu loh yang kita baca itu, supaya kita bisa mengobati hati. Yang kedua, sholat wengi lakonono. Kaping pindho sholat wengi lakonono. Saya juga pernah saya sholat malam, waktu itu sholat tahajud. Tapi kenapa setelah sholat tahajud tetap hati saya gelisah, hati saya risau, hati saya tetap tidak tenang? Itu saya kebodohan saya itu saya gak menyalahkan tentang diri saya, tapi saya menyalahkan sholatnya. Itu saya dulu, kebodohan saya. Mana ada sholat salah, yang salah adalah diri saya yang tak mengerti tentang makna arti sholat. Saya sholat, tapi hati perasaan saya masih keingat apa yang kenafsuan kita, apa yang jadi keinginan kita, apa permasalahan kita. Itu kalau kita dalam lagi sholat wengi, as-sholatu li dzikri, sak temene sholat itu zikir, eling. Nyatanya aku sholat tak eling, ternyata nilainya kok ada di elingnya itu. Kalau kita eling, semua itu ada zat kudrat iradatnya Allah, itu kita bisa larang, sebab kita bisa yang dinamakan berserah itu tadi. Kalau kita tidak, padahal di doa iftitah itu berbunyi inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyatanya aku pada waktu sholat masih keinget apa yang permasalahan saya, itu kebodohan saya. Lidzikri, sholat wengi ya. Ini wengi ku yang hening. Tadi kalau di Jawa ninggung, heningno ben agung. Ningno apa yang kita inginkan, mengheningkan cipta, kan gitu ya. Kita harus mengheningkan kenafsuan kita, keinginan kita, harapan kita yang nafsu untuk apa-apalah itu harus dihentang, harus fokus ke lidzikri, mengingat hati. Mengingat, sebab apa? Dengan mengingat, ala bidzikrillahi la tatmainnal qulub. Mengingat dat kudrat iradati Gusti Allah itu tadi bisa menenangkan hati. Zikir yang bisa menenangkan hati adalah ketika kita berserah. Kalau kita tidak berserah, tidak akan bisa, hati kita tidak bisa akan tenang. Sebab apa? Akal pikiran kita adalah yang mendahului kita terdahulu. Rasa khawatir, rasa takut, itu dari akal pikir kita yang selalu menghantui kita. Makanya sholat wengi lakonono. Nah, sholat wengi zikir, sholat wengi itu namanya lidzikri, eling nang Allah. Hama wengi itu heningno, dekno, dirikan sholat. Anil faksai wal munkar. Sak temene sholat itu mencegah keji, perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat ini dzikir, sholat
tapi kini angen-angen eleke wong, kesalahane wong. Iku wis keluar dari tema sholat, sama dengan kita tidak sholat. Makanya itu, kalau ada seumpama ada sholat tapi masih kurang baik perbuatannya, kurang genap perbuatannya, kurang bijak perbuatannya, bukan sholatnya yang salah, tapi diri kita yang salah. Sebab kita tidak menerapkan yang dimana nama arti sholat itu apa. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Nah, kenapa orang soleh kumpulono? Kalau dulu saya menafsirkan orang soleh itu wong sing ahli dalam bidang agama, wong sing ahli dalam bidang makna. Wong, kalau menurut tafsiran saya, wong kang soleh itu wong pertama, wong kang soleh, kriteria orang soleh menurut saya yang pertama harus mengenal tentang Tuhannya. Yang kalau dia sudah mengenal Tuhannya, pasti dia soleh. Makanya kalau ada di ayat itu, orang yang sapa wong sing ngerti nang Allah iku, gak ono wong sing eru nang Allah iku kejaba ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Temene wong sing eru nang pangeran iku, sing wedi nang pangeran iku cuma ulama tok. Sebab apa? Dia tahu tentang sifat dat asma Allah, sudah tahu, makanya dia disebut ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, makanya wong kang soleh itu yang pertama wong sing weruh nang Allah. Yang kedua, orang yang sudah mengalami tentang suka duka, tentang keduniawian, tentang keilmuan, tentang keakhiratan, yang intinya lengkap, namanya wong kang soleh. Kalau cuma dia mengalami hanya satu, bukan dua, bukan dikatakan harus mengalami mabuk, harus mengalami madon, bukan, tapi tahu tentang dirinya, tentang lek ngene iki nyolong iki dosa sebab ngene. Bukan kefanatikan, tapi dia sudah mengetahui tentang itu semua. Kalau saya dulu ya kebodohan saya mungkin ya. Saya wong kang soleh iku wong sing ahli ibadah, ahli yang ternyata ada yang ahli ibadah tapi yang selalu menyepelekan orang. Orang yang ahli ibadah, orang yang selalu merasa dirinya benar, itu bukan orang soleh. Perasaan orang soleh itu biasanya tidak punya perasaan duwe apik teko sapa ae. Sebab wong kang soleh pasti weruh zat kudrat iradate Gusti Allah. Duwe perasaan luwe apik saka apa wae, iku belum dikatakan soleh. Orang soleh iku wong sing weruh nang pangerane. Makanya kalau sulit kita untuk mencari orang soleh, kita harus tetap mencari supaya bisa mengendalikan bahasanya itu, mengendalikan pembicaraan topik, mengendalikan pembicaraan fitnah. Jangan ini pembahasan salah tapi terus menyesatkan, itu orang yang nggak soleh. Terus orang yang suka memfitnah itu orang yang nggak soleh. Bawaannya orang soleh itu biasanya itu tidak banyak bicara, biasanya gitu. Pembicaraan orang soleh itu pasti santun, pasti akhlak.
akhlaknya luar dalam, bukan hanya di luar saja tapi dalamnya gerundel, itu namanya munafik. Nah, yang keempat, kudu weteng ingkang luwe. Maksudnya weteng ingkang luwe iku poso. Weteng ingkang luwe. Kalau gini kan bahasa doernya, kalau kita lapar, kita nggak punya tenaga lagi. Kalau kita nggak punya tenaga lagi, kita mau ngapa-ngapain males, kita mau gini-gini males, karena kita sudah tidak apa-apa lagi. Maka ininya akan kita berserah. Nah, itu yang maknanya weteng ingkang luwe, yang bahasa doer. Tapi kalau ini namanya weteng ingkang luwe kan namanya puasa. Puasa itu namanya al-imsak, nyegah dari keinginan, nyegah dari kenafsuan, nyegah dari prasangka diri. Al-imsak anil namimah, al-imsak anil husnudon, suudon, al-imsak anil riba. Nah, itu kalau kita sudah bisa menahan puasa 9 itu, kita akan menjadi obat dalam hati kita. Yang pertama kan hati maca Quran sak manane, harus bisa membaca tentang diri, perasaan yang muncul kepada diri, perasaan keinginan yang muncul pada diri. Itu disebabkan karena apa? 2, sholat ini lakonono. Kita harus mendirikan sholat. Yang namanya sholat as-sholatu li dzikri. Kita harus mendirikan, kita harus ngerekso untuk sholat, untuk zikir, supaya kita bisa menjadi tombo hati. Yang ketiga adalah wong kang soleh kumpulono. Wong kang soleh iki wong sing werunan Allah, wong sing werunan tentang suka duka dunia. Yang kriterianya yang tadi saya jelaskan. Yang 4, kudu weteng ingkang luwe. Kudu weteng ingkang luwe iki harus puasa, nahan al-imsak. Kita punya keinginan, kita cegah, mengutamakan keinginan orang lain. Kita punya nafsu, kita cegah, mengutamakan kenafsuan orang lain. Sebab itu akan menjadi tombo hati. Sebab itu bisa menjadi kita untuk berserah. 5, zikir wengi ingkang suwe. Elingi wengi ku mengheningkan cipta. Tadi kalau eling ku perasaan keinginanku kudu harus diturunkan semua. Diturunkan. Ganti eling nang Gusti Allah. Cipta kepingin jabatan, kepingin pangkat, kepingin omah gede, kepingin mobil, kepingin kepingin harus diwengikan, diheningkan. Makanya di sini kan dikir wengi ingkang suwe. Heningkan itu harus lama. Kalau kepingin tombo hati itu bisa jalan semua. Ini sekilas dari saya tentang 5 tombo hati, atau kurang lebih saya minta maaf sebab apa yang saya rasakan ini sudah saya utarakan. Mungkin kalau tidak ada kecocokan atau kurang tepat dari pembicaraan saya mohon maaf. Atau bisa kalian atau jenengan komen untuk meluruskan apa yang saya bicarakan, supaya saya bisa menintrospeksi diri. Saya mohon maaf. Salam santri berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.